Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Oktaviani dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan membahas tentang 1. Perkembangan kehidupan masyarakat dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. 2. Sistem ekonomi pada masa Hindu-Buddha. 3. Wilayah kerajaan Hindu-Buddha. 4. Realitas individu dan hubungan sosial di masyarakat pada masa Hindu-Buddha. 5. Ciri-ciri dari historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha. 1. Perkembangan kehidupan masyarakat dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, masyarakat di Nusantara sudah memiliki kebudayaan yang maju. Kebudayaan asli Nusantara telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia yang sebelumnya memiliki kebudayaan asli tidak serta-merta menerima budaya baru. Proses masuknya pengaruh budaya Indonesia terjadi karena adanya hubungan dagang antara Indonesia dan India. 2. Sistem ekonomi pada masa Hindu-Buddha. Mata pencaharian masyarakat pada masa Hindu-Buddha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sebagai pegawai kerajaan, petani, pengrajin, pedagang, nelayan, dan lainnya. 3. Wilayah kerajaan Hindu-Buddha antara lain: Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Sailendra, Kerajaan Medang, Kerajaan Sunda, Kerajaan Kediri, Kerajaan Dharmasraya, Kerajaan Singasari, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Mayapura. 4. Realitas individu dan hubungan sosial di masyarakat pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Tata kehidupan masyarakat yang diatur melalui lembaga kesukuan berubah menjadi lembaga kerajaan atau lembaga negara. Perubahan tersebut dimotori oleh datangnya pengaruh India selain membawa agama Hindu dan Buddha. Kemajuan yang menyolok dari sistem kerajaan ini adalah birokrasi yang merupakan alat menjalankan pemerintahan. 5. Ciri-ciri dari historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha adalah karya yang dihasilkan berupa terjemahan dari naskah-naskah dari India, bersifat religio magis, dan bersifat istana sentris. Kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. 1. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-4 Masehi atau sekitar tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai Martadipura terletak di wilayah Muara Kaman, Kalimantan Timur, persis di hulu Sungai Mahakam. Terdapat banyak prasasti kerajaan Kutai yang menjadi bukti peninggalan kerajaan tersebut. 2. Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara didirikan pada abad ke-4 atau lebih tepatnya pada 358 Masehi. Pendiri kerajaan Tarumanagara adalah Maharesi Jaya Singawarman yang berasal dari India. Puncak kejayaan kerajaan Tarumanagara berlangsung pada masa pemerintahan Raja Purnawarman yang berkuasa antara 395 sampai 434 Masehi. 3. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah salah satu kerajaan tradisional corak Hindu-Buddha yang pernah berkembang di Nusantara sekitar abad ke-6 Masehi sampai abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini berkembang di wilayah pesisir utara Jawa Tengah. Kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh seorang ratu bernama Mashima. 4. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayansa. Sriwijaya terus melakukan perluasan daerah sehingga Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar. Untuk lebih memperkuat pertahanannya, pada tahun 775 Masehi dibangunlah sebuah pangkalan di daerah Ligur. 5. Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram kuno pertama kali didirikan pada 732 Masehi. Kerajaan ini sempat mengalami beberapa kali perpindahan ibu kota hingga akhirnya pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Pada periode Jawa Timur, kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Medang. Pendiri Kerajaan Mataram kuno adalah Rakai Mataram, sang Ratu Sanjaya yang berkuasa antara 732 sampai 760 Masehi. 6. Kerajaan Kediri.
Kerajaan Kediri berdiri pada abad ke-11 atau lebih tepatnya pada 1045 Masehi dengan Sri Samarawijaya sebagai raja pertamanya. Selama hampir 2 abad berkuasa, kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Jayabaya 1135 sampai 1159 Masehi. Kerajaan Kediri runtuh pada 1222 Masehi karena serangan Ken Arok. 7. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan ini beribu kota di Tumapel yang terletak di kawasan bernama Kutaraja. Sebelum menjadi raja, Ken Arok berkedudukan sebagai Akubu atau bupati di Tumapel, menggantikan Tunggul Ametung yang dibunuhnya karena tertarik pada Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. 8. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan pada 1293 Masehi oleh Raden Wijaya, menantu Kertanegara raja terakhir Kerajaan Singasari. Puncak kejayaan kerajaan ini berlangsung pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang berkuasa antara 1350 sampai 1389 Masehi. 9. Kerajaan Buleleng dan Kerajaan Dinasti Warmadewa di Bali. Kerajaan Buleleng adalah suatu kerajaan di Bali bagian utara yang didirikan sekitar pertengahan abad ke-17 dan jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1849. Kerajaan ini dibangun oleh Ai Gusti Anglurah Panji Sakti dari Wangsa Kepakisan dengan cara menyatukan seluruh wilayah-wilayah Bali Utara yang sebelumnya dikenal dengan nama Den Bukit. Dinasti atau Wangsa Warmadewa adalah para raja-raja dan penguasa Bali kuno yang memerintah pada tahun 804 sampai 1265 Saka. Sebagaimana disebutkan dalam sumber kutipan Purana Bali Dwipa yang kisah awal dan berakhirnya dinasti Warmadewa ini dalam sejarah. 10. Kerajaan Tulang Bawang. Kerajaan Tulang Bawang adalah salah satu kerajaan yang pernah berdiri di Lampung. Kerajaan ini berlokasi di sekitar Kabupaten Tulang Bawang, Lampung sekarang. Tidak banyak catatan sejarah yang memberikan keterangan mengenai kerajaan ini. 11. Kerajaan Kota Kapur. Dinamakan Kota Kapur karena daerah ini dulunya kaya akan pohon kapur. Kayu kapur ini diyakini sangat kuat namun ringan. Sifatnya yang mudah dibentuk dan lihat menjadikannya pilihan terbaik untuk dibuat perahu, satu alat transportasi penting di masa itu. Kerajaan Kota Kapur adalah kerajaan di mana sejarah terbentuknya Kerajaan Sriwijaya atau lebih tepatnya bibit dari Kerajaan Sriwijaya yang sudah berada di Pulau Bangka dengan bukti-bukti seperti Aca Durga. Kapur adalah prasasti berupa tiang batu bersurat yang ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka di sebuah dusun kecil yang bernama Kota Kapur. Tulisan pada prasasti ini ditulis dalam aksara Palawa dan menggunakan bahasa Melayu kuno, serta merupakan salah satu dokumen tertulis tertua berbahasa Melayu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.